Ya, nunggang-nungging jedotin pala. Ya, itulah. Saya sudah lihat DM-nya Yusuf PI. Dia nanyain jadi enggak, saya sudah respon jadi ini, saya sudah live di akun mantan radikal. Kemana orang ini? Kadang orang ini juga aneh teman-teman. Jadi Yusuf PI ini kan kita awalnya discuss soal masalah waktu. Saya sudah bilang dia kan di Wita katanya. Ya betul nggak? Di Wita ya, bukan WIT, Wita. Itu kan perbedaan waktu 1 jam kan. Jadi contoh di sini jam 7, di sana jam 8. Enggak mudeng-mudeng dia. Inilah efek bumi datar. Efek bumi datar, jadinya nggak ada perbedaan waktu. Saya sudah bilang jam 7, jadi di sana jam 8 sudah lewat Isya, karena Isya paling jam setengah 8 atau mepet-mepet jam 8. Ya, nggak mudeng-mudeng. Saya sampai gimana sih? Masalah bagi waktu aja nggak ngerti gitu kan. Aduh, itulah Islam ya, luar biasa. Bumi datar. Oke ya teman-teman, diskusinya kita mengenai siapakah yang disalibkan menurut Al-Quran dan Alkitab. Mungkin bagi teman-teman yang Kristen kayak, kenapa pakai temanya itu kan nggak ada jawaban di mereka. That's the point. Nanti saya tadi sesuai dengan yang saya sampaikan di awal ketika saya live, mungkin teman-teman ada yang baru join, saya nanti akan kasih tahu alasan kenapa saya nantangin ya. Bukan mereka yang nantangin loh, saya nantangin mereka untuk debat masalah siapa yang disalibkan. Nandar, teman-teman boleh ambil kesimpulan selama debat kemarin tidak memberikan jawaban apapun. Artinya Nandar berani mengakui tidak ada jawaban dalam Al-Quran. Meskipun dalam surah Hud ayat pertama dikatakan bahwa ayat Al-Quran itu ayat yang akan memberikan penjelasan dan memberikan secara terperinci, tapi ternyata tidak ada jawaban siapa yang disalibkan. Kita tunggu jawaban Yusuf Fei. Apakah sejalan dengan Nandar? Kalau iya, maka runtuhlah Islam malam ini. Kenapa saya bilang runtuh? Anda hanya punya 2 pilihan. Anda jawab, Anda terjebak, maka Al-Quran itu bukanlah kitab penyempurna. Kenapa? Karena Al-Quran tidak pernah menjelaskan secara detail siapa yang disalibkan. Teman-teman, Anda boleh denial, Anda boleh menutup fakta. Tetapi orang Yahudi mengatakan berdasarkan Asbabun Nuzul An-Nisa ayat 157 kepada Muhammad bahwa mereka telah menyalibkan Yesus. Makanya di dalam An-Nisa 157 langsung dijawab, kamu tidak menyalibkan, tidak juga membunuh dia, tetapi kami menyerupakan. Nah, tetap poinnya sebagai orang yang suka dengan fakta, karena Islam katanya kan sejalan dengan fakta, sesuai dengan logika. Ya, penyempurna, harusnya kalau penyempurna lebih sempurna daripada sebelumnya. Yang sebelumnya aja jelas tentang siapa yang disalibkan. Masa yang ini nggak jelas ya? Nanti kita tanya datanya. Nah, jadi ada hanya 2 pilihan nih. Kalau mereka berani jawab, berarti jawabannya ternyata bukan dalam Al-Quran. Berarti kita bisa simpulkan bahwa Al-Quran bukan kitab sempurna. Kalau mereka tidak jawab juga, sama, bodoh wae. Kesimpulannya Al-Quran tidak sempurna karena tidak ada jawaban. Sebagai buah si malakama, itu sebab Yusuf PI keringat dingin, makanya alasan nggak bisa malam kemarin karena nggak ada persiapan. Ya, nggak ada persiapan Yusuf PI dengan alasan malam ini kondisinya tidak apa katanya teman-teman ya. Kasihan ya Islam itu ya. Oke, kita tunggu ya. Teman-teman bantu tap-tap layar ya. Teman-teman bantu tap-tap layar, dikencangkan tap-tap layar. Sebentar lagi saya akan turun, akun saya yang ini nih, yang berbicara ini akan turun. Biar akun utama yang ini, karena untuk sementara biar stabil. Teman-teman bantu tap-tap layar, tap-tapnya di yang ini. Kalau akun sebelah teman-teman boleh bantu follow akun backup saya yang ketiga. Kenapa saya pakai akun ini? Karena akun yang utama direport oleh Islam. Gitu ya, direport sama Islam. Oh, banyak buzzer Islam di sini ya. Banyak buzzer Islam di sini ternyata yang cuman bikin akun saya rungkat. Mending saya mute aja ya, karena mereka bikin akun kita rungkat gitu ya.
Terima kasih Kak Krisan ya. Terima kasih. Ketar-ketir nggak ada yang ketar-ketir. Saya kan bukan seperti junjunganmu yang mati keracunan. Saya nggak ketar-ketir apapun karena tidak ada yang dapat meracuni saya gitu. Karena saya orang yang lebih cerdas daripada junjungan kamu. Masa sekelas Nabi nggak tahu tentang apa yang akan terjadi. Ya, apalagi katanya Nandar kemarin mengutip Mazmur 91 bahwa Yesus dijaga oleh malaikat. Ya, Yesus itu katanya Nabi Isa ya. Sebelum Muhammad ya, masa Muhammad Nabi penutup tidak dijaga oleh malaikat supaya tidak kemakan racunnya? Tapi Joseph hebat loh, Muhammad itu Joseph, kamu nggak tahu ya, makanannya itu bisa ngomong. Oh hebat ya, keren, ternyata Disney itu terinspirasi dari kisah nabimu ya, makanan bisa ngomong, bentar lagi lemari, kasur bisa ngomong, batu, pohon. Jadi kalau kamu nonton Disney, film Cinderella, film Snow White yang lemari perabotan pada bisa ngomong, itu inspired by apa? Muhammad. Nah, pohon bisa ngomong, batu bisa ngomong, bisa mencuri baju, bisa lari, betul nggak? Baik, betul nggak teman-teman? Ya, nah jadi Nabi Musa lagi. Mana ada bisa pohon bersaksi, bersyahadat? Kamu nggak tahu ya Islam? Nanti kita akan buka lah ya. Banyak nih PR saya akan bongkar-bongkar Islam malam ini. Nanti teman-teman, setelah saya debat dengan Yusuf PI, kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan Islam. Kenapa? Karena seru kayaknya kalau kita babat langsung malam ini. Kita akan bongkar-bongkar ajaran yang menurut mereka itu katanya masuk akal, masuk logika. Ya, Oten itu nggak masuk logika. Oh ya, kita nanti nilai ya. Nanti ada datanya, saya akan buktikan bahwa dulu waktu Muhammad itu berusaha untuk meyakinkan orang-orang kafir, dia sampai pakai cara halusinasi loh. Sampai caranya itu membual katanya pohon jadi saksi. Coba saya tanya sama teman-teman, pantas gak orang Yahudi akhirnya mengatakan nabi mereka itu misugah? Tahu nggak misugah itu apa? Orgil, tahu nggak? Disuruh membuktikan kenabian, malah suruh tanya pohon. Katanya pohon ini telah membuktikan kesaksian kepadaku dan telah bersyahadat kepadaku. Kamu kaget gak dengar jawaban kayak gitu? Hah? Aduh, ya sudah. Ini sudah jam 6.59, saya turun. Ya, 1 menit lagi. Saya turun dulu, bye-bye. Kita lanjut pakai akun yang ini. Oke, kita lanjut dengan akun yang ini karena kita nunggu Yusuf PI ya. Kita lihat dulu Yusuf PI tidak ada, belum live. Kita lihat pakai akun yang satunya lagi. Where are you Yusuf PI? Oh, sudah live dia. Teman-teman bantu tap layar ya. Saya gini loh, teman-teman jangan anggap bahwa saya PK ini untuk juga sama seperti mereka intensinya untuk mengajar koin. No, saya pernah nggak saya seperti Nandar, wes menang PK, kalah debat, gak apa-apa teman-teman kayak gitu, pernah nggak? Saya nggak pernah peduli dengan skor. Saya hanya minta tap layar supaya kuat ya, bukan soal poin. Saya hanya melihat waktu. Kalau kamu lihat gerak-gerik mata saya cuma lihat waktu, saya cuma lihat data, saya cuma nyatat. Udah itu saja. Jadi teman-teman jangan negative thinking ya. Saya bukan Muhammad, saya bukan Islam. Saya sudah berulang kali menjelaskan intensi saya apa, kenapa saya masih ngotot debat sama Nandar. Saya ingin menggait yang di sana supaya kesini. Paham nggak? Gitu ya. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, itu yang harus kita junjung tinggi ya, begitu. Karena iblis atau Tuhan aja masih bingung. Yang masih bingung itu Islam. Islam itu berhasil loh menyesatkan kita semua, karena berkat Islam kita semua tersesat. Setuju? Para bapak-bapak gereja, saya sudah tampilkan itu dengan Nandar, tidak pernah ada yang menyimpulkan atau mempertanyakan salib itu kehendak siapa. Semua sepakat itu adalah rancangan keselamatan Allah. 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4. Yohanes 3 ayat 16 dan seterusnya. Kalau ada orang yang mempertanyakan, berarti orang itu berhasil disesatkan oleh sosok yang dikatakan sebagai nabi yang muncul di abad ke-7. Sesuai dengan An-Nisa 157. Makanya hati-hati orang Kristen, jangan terus-terusan berlarut dalam perdebatan. Sudah yakini salib itu rancangan keselamatan Allah. Salib bukanlah kutub, salib bukanlah sesuatu yang bersifat kebinasan, salib itu keselamatan. Tidak usah denial. Kalau kamu menyatakan iblis itu yang menjadikan Yesus disalib,
kamu menyatakan bahwa Yesus itu taat kepada kehendak iblis, padahal dalam Matius 26 ayat 52 sampai 54 Yesus bisa saja membantu malaikat untuk menolong. Tapi Yesus mengatakan bukan karena iblis, tapi karena kehendak Allah dan nubuat itu supaya terjadi. Matius 26 ayat 52 sampai 54. Kenapa saya bilang ini berkat Islam? Baca lagi An-Nisa 157. Mereka yang membuat kita meragukan penyaliban. Setuju nggak? Secara logika, mereka yang kemudian mengatakan Yesus tidak disalib. Berarti kalau Anda meragukan konsep penyaliban, berarti Anda ikut Islam. Nama gue Muhammad. Itu pernah ada dalam ini. Kok banyak banget deh data-datanya, mancing-mancing nih. Nanti giliran dibuka, nanti jenayah. Kamu ya, Ustadz Yusuf PI yang juga punya utang data terkait tentang data Syiah. Tapi di mana si Yusuf PI itu, teman-teman? Mari kita cari. Yusuf PI live with guys, tolong dong bilangin mau debat apa mau nyari koin. Kok dia live sama tamu, teman-teman? Suruh turun tamunya. Nggak mau tahu saya, sudah jam 7, tepat waktu. Yusuf PI suruh turun tamunya, itu dia live dengan tamu. Ya, kenapa dia live dengan tamu? Orang dia live dengan saya kok live dengan tamu. Suruh dia live dengan tamu. Dengan saya. Mana nih? Ini Islam banyak buzzernya, saya ngelihatnya jadinya jijik, saya kayak ngeliat Muhammad gitu loh. Nggak usah tanya kenapa Tuhan saya mati, Tuhan saya mati, Tuhan saya bangkit. Tanya sama Muhammadmu kenapa mati, kenapa nggak bangkit-bangkit gitu. Dikit lagi, saya sudah share live saya. Ya, ini orang ribet nih. Tinggal cari padahal di co-host with creator. Ya, tolong suruh dia ini ya. Cerdas sedikit ya. HP boleh smart, masuk. Dia live with guest ini. Dia live sama siapa teman-teman? Nggak bisa saya undang loh. Mewakili seluruh umat muslim lah yang selama ini mungkin ada suruh turun. Ya non yang selalu kayak mau cari-cari sensasi lah menurut saya. Ada pun misalkan malam ini ada. Ampun, Ustadz ini malah cengengesan, takut dia. Aduh. Ya teman-teman, saya tahu siasatnya, saya kasih tahu ya. Dia sengaja ngeluarin report. Kenapa? Karena mereka lagi ngerahin pasukan untuk report. Maka yang teman-teman Kristen bantu tap-tap layar, dikencangkan tap-tap layar ya. Jadi biar kuasa kegelapan itu, jangan lupa, jangan cuma kencangkan tap-tap layar, dikencangkan juga doanya. Doa orang benar bila didoakan sangat besar kuasanya ya. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Jangan seperti Islam, hanya berdoa tanpa bekerja. Ini saya sudah komen di dia. Josepnya udah live atau belum sih? Aduh, buta huruf sama kayak junjungannya. Ada Joseph di sini kelihatan. Saya udah undang, suruh dia undang. Suruh dia lihat undangannya. Teman-teman. Saya sudah bilang mantan radikal, ampun. Suruh dia undang saya. Udah. Kalau Josephnya udah live. Ini orang ini ya. Malah dia naikin lagi tamu. Coba gimana saya bisa ngundang? Gak bakalan bisa kalau misalnya dia naikin tamu. Emang pekok lah orang inilah. Loh, Islam ini ngerepotin, buang-buang waktu saya. Saya nggak suka teman-teman, waktu saya terbuang dengan sia-sia kayak gini nih. Dia tuh pekok ya, sepertinya ya. Alasan aja takut. Gini loh teman-teman, ya kita itu bisa ngundang konten kreator yang sedang debat, yang sedang live. Nih, saya naik di dia lah. Dulu Bang ya, kita mau cari Joseph dulu ya untuk diskusi guys. Udah ada janji masalahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya suruh naik. Saya kasih tahu.
Saya kasih tahu akun. Kenapa Joseph kagak kelihatannya di akun saya ya? Heran saya. Kayaknya dia blok. Saya nggak blokir akun kamu. Lebih baca. Cari akun saya itu di co-host itu mantan radikal. Ini saya dari tadi live udah 30 menit yang lalu. Cari mantan radikal. Saya sudah follow kamu belum follow saya. Jadi pantas kamu nggak bisa cari saya. Mantan radikal. Oke, coba aku cari dulu. Mana ini? Nggak ada ini. Mantan radikal itu ada loh. Saya follow kamu loh. Kamu baru follow gitu. Bentar. Dari tadi sudah di follow sebelum live. Baru tapi sebelum live sudah di follow. Nggak ada lagi dicari. Ustadz ada pakai HP lain kan? Ada akun di HP lain kan? Iya ini. Ada. Mantan radikal cari yang baru follow Ustadz. Atau cari di pencarian. Jadi pencarian nih. Oh kan saya udah terlanjur kena ini. Berarti saya dari ulang nih. Saya dari ulang live-nya. Karena saya juga kena report tiba-tiba. Orang ini malah saya ditolak undangannya live, teman-teman. Kenapa dia nolak undangan saya? Invitation malah off. Saya sudah rekam layar. Yusuf PI nolak PK-PK sama saya dan invitasinya dimatiin. Teman-teman, bantu viralkan ya. Saya sudah takut. Saya takut. Ini ya. Iya, foto siapa yang kau pakai emang? Makanya aku nggak tahu itu kamu. Padahal saya dari tadi sudah ngomong, akun saya mantan radikal. Itu di situ tertulisnya Joseph doang kayak gitu, Joseph. Ya, Oke. Akunku yang satu lagi kena ban. Oke lah kalau kayak gitu kita bahasnya sejam ya. Kenapa sejam? Mau berapa lama? Sama yang lain biasanya berapa lama? Kalau biasanya aku PK ya sama temen-temen, ada atau tidak ada kesimpulannya itu 1,5 jam paling lambat gitu. 1,5 jam. Ya sudah terserah Ustadz, saya menghargai. Soalnya kan bukan cuma kamu, yang lain kan juga ingin diskusi gitu. Oh gitu. Oke, silakan kau buka dulu. Apanya? Kau buka temanya lah. Oh iya. Kau yang angkat tema. Oh iya. Pemanasan dulu aja. Nggak perlu lah, langsung aja buka, langsung opening gitu. Biar nggak pada lupa atau nggak tahu. Temanya adalah versus Alkitab. Nah, jadi pertanyaannya siapa yang disalibkan menurut Al-Quran versus Alkitab. Oke? Ya, karena seperti biasa, saya tidak ingin mendahului. Jadi saya persilahkan Ustadz Yusuf duluan, nggak apa-apa. Seperti yang saya lakukan kepada Nanda, Riva, Zuma, dan seterusnya. Selalu mereka yang duluan. Silakan Ustadz duluan. Begini, sebelum dijalankan waktunya, ya. Itu penyalipan itu apakah oknumnya aja yang kita bahas gitu? Apa maksudnya? Apakah orangnya saja yang kita bahas sesuai tema atau jadi siapa yang disalibkan? Jadi nanti kita akan mengetahui tentang siapa yang disalibkan sesungguhnya. Karena gini, dari kekristenan kan menurut Islam saling bertentangan katanya. Ya, kita buktikan, kita kasih pembelaan dari sisi Kristen. Islam juga boleh memberikan bukti kalau ternyata di Islam itu sudah tahu siapa yang disalibkan. Karena temanya jelas, siapa yang disalibkan menurut Al-Quran versus Alkitab gitu. Jadi siapa? Menjawab siapa orangnya gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya ya, bertemu kembali dengan saya Yusuf PI yang di YouTube juga ya. Terima kasih ya teman-teman. Pada kesempatan malam hari ini kita bertemu kembali di channel saya, dan malam ini ada teman kita untuk diskusi yaitu Joseph gitu ya. Tema yang kita angkat ya kawan-kawan semuanya malam hari ini terkait tentang tokoh yang paling fundamental antara Islam dan Kristen, yaitu Nabi Isa alaihi salam dan Yesus Kristus. Ya, jadi seperti itu.
Jadi ya teman-teman semuanya, Nabi Isa alaihi salam dengan Yesus Kristus, banyak teman-teman Kristen berpendapat ini adalah orang yang beda, ya oknum yang beda kayak gitu. Terus ada juga yang berpendapat bahwa ini adalah oknum yang sama, tapi cara menyebut namanya berbeda gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan ajarannya? Kita lihat aja ajaran Nabi Isa alaihi salam. Coba kalau kita merujuk ke dalam Quran surah Maryam ayat 30. Qala inni abdullah, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya, dia memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bisolah, dan Allah memerintahkan dia untuk apa? Untuk mendirikan sholat, wa atuz zakah, dan menunaikan zakat, ya, madum tuhayya, sepanjang hidupnya, ya. Wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaron syaqiyya, dan dia bukanlah orang yang sombong lagi celaka. Kayak gitu. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Jadi Nabi Isa itu adalah orang yang diselamatkan ya pada waktu dia dilahirkan. Terus dia juga diselamatkan pada hari dia dibatikan. Terus dia juga diselamatkan pada hari kebangkitan seluruh manusia nanti gitu ya. Berkaitan tentang masalah sejarahnya ya teman-teman semuanya, sejarahnya salib. Ya, kita mengetahui tentang penyalipan, Al-Quran tidak menolak ya. Ada terjadi sejarah penyalipan, Al-Quran tidak menolak. Tapi yang ditolak itu adalah oknum yang di tiang salibnya. Ya, orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Isa alaihi salam Rasul Allah telah mereka tangkap dan mereka salibkan. Padahal kata Allah, mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Hal itu terdapat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Tapi ada yang diserupakan terhadap dirinya, entah diserupakan dari segi penyamaran kejadian atau dari segi apapun nanti kita bahas gitu ya. Yang penting kita menyampaikan dulu iman Islam, kita tidak mengatakan bahwa Nabi Isa itu mati terkutuk, tidak. Karena kutuk itu adalah salib itu adalah lambang kutuk, kan kayak gitu. Jadi kita tidak menyebutkan Nabi Isa alaihi salam beliau mati terkutuk. Dan apakah Nabi Isa sampai saat ini dia itu telah wafat? Belum. Saat ini Nabi Isa alaihi salam masih di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Barrafa'ahullahu ilaih. Quran surah An-Nisa ayat 158. Jadi ini berlangsung ya teman-teman semuanya, proses Nabi Isa yang akan turun kedua kalinya sebelum kiamat. Nah, itulah pemahaman dari umat Islam tentang berkaitan Nabi Isa ya. Kalau kita samakan dirujukan dengan Yesus Kristus yang ada dalam kekristenan. Mari kita ambil ya yang positif, ambil yang sama gitu dari ajarannya, buang perbedaannya. Kalau mau berpikir gitu ya. Oke, ya teman-teman semuanya, mungkin itulah dulu opening dari saya ya. Biarkan Joseph kali ini openingnya 5 menit juga, kita kasih waktu untuk menjelaskan bagaimana salib dalam iman dia gitu ya. Oke. Belum muncul. Oke, nanti silahkan di-mute ya Ustadz ya. Oke, silahkan kita. Shalom, salve teman-teman semua yang Islam.
Kita mau bahas temanya tentang penyaliban. Siapa yang disalibkan menurut Al-Quran? Ingat, pertanyaannya siapa? Kita harus menjawab, ya. Sampai dengan akhir kita nanti akan memberikan kesimpulan. Sebelum kita sampai ke substansi, izinkan saya membuat suatu pembukaan. Dalam perjanjian lama, tanda salib itu bukan kutuk seperti yang digunakan dalam pemikiran Yusuf PI dan dalam pemikiran jahat orang Islam. Karena salib adalah kutuk bagi orang-orang yang binasa, makanya sesuai dengan yang dikatakan oleh Rasul Paulus, tetapi Injil, tetapi salib adalah pembodohan bagi orang-orang yang tidak percaya. Maka bagi mereka, bagi orang Islam, bagi Muhammad, bagi orang-orang yang mengikuti Muhammad, itu adalah kebinasaan. Sejak dalam perjanjian lama, dalam Yehezkiel 9 ayat 4 dikatakan begini. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota yaitu Yerusalem dan tulislah huruf T. Taf dalam Ibrani itu adalah bentuk salib. Dan itu menyimbolkan keselamatan. Yaitu Yerusalem dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Artinya apa? Sejak semula tanda salib adalah tanda keselamatan penghiburan dalam Yehezkiel 9 ayat 4. Kemudian kalau kita melihat dalam perjanjian baru, saya itu kronologis, tidak seperti Ustadz Yusuf yang sepertinya agak bingung untuk memulai dari mana ya ketika mau pembuka. Kita lihat di dalam Alkitab, dalam Matius 16 ayat 21, Yesus sendiri mengatakan bahwa sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-murid bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak-pihak tua-tua, imam-imam kepala dan orang-orang ahli Taurat. Sesuai dengan nubuatan Yesaya 53 mengenai hamba yang menderita. Bagi orang-orang Islam, mereka akan melihat iblis itu sebagai yang berjasa. Tapi kalau Anda lihat dalam Mazmur 22 ayat 1 ketika Tuhan Yesus mengatakan Eli Eli lama sabachthani untuk mengutip nubuatan dalam Mazmur, Anda baca di dalam Mazmur 22 ayat 22 sampai dengan 23. Bahwa ketika di situ dikatakan bahwa bangsa-bangsa mengolok-olok bangsa-bangsa kemudian bangsa-bangsa mengolok-olok dan memaki Yesus, maka di ayat 22 dan dalam Mazmur 22 tentang nubuatan penyaliban Mesias itu, bangsa-bangsa akan berbalik dan semua bersujud di dalam nama Yesus yang tersalib di kayu salib. Dalam Mazmur 22 digenapi ketika Tuhan Yesus disalibkan, salah seorang dari kepala tentara Romawi yang bernama Longinus bertobat, dan itulah titik balik di mana pada akhirnya Injil semakin dipercaya oleh orang-orang yang bukan saja orang Yahudi. Maka penyaliban ini sekali lagi bukanlah suatu bentuk kutuk, melainkan berkat. Sesuai dengan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Juga oleh surat Rasul Petrus, surat 1 Petrus ayat yang ke-19 yang menyatakan penyaliban Yesus adalah keselamatan. Dan juga di dalam suratnya yang sama, surat Rasul Petrus juga mengingatkan kita bahwa oleh darahnya kita ditebus bukan dengan emas, bukan dengan perak, melainkan dengan darahnya yang mahal, yaitu darah anak domba yang tidak bercacat. Yang juga sama di dalam perspektif teman-teman Islam, bahwa ketika semenjak penciptaan diusirnya istrinya Adam yang saya tidak tahu namanya dalam Al-Quran, juga anaknya Qabil dan saudaranya, ketika mereka hendak menghapus dosa, mereka menggunakan kurban yang sama itu sesuai dengan Ibrani 10 tidak mampu menyelamatkan. Maka kurban yang sejati di dalam Ibrani 10 yang menggenapi segala bayang-bayang dalam hukum Taurat adalah kurban Yesus di kayu salib. Maka salib bukanlah bentuk kutukan, justru salib mengubah kutuk menjadi berkat. Orang-orang menyangka bahwa di dalam Galatia 3 ayat 13 dikatakan terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Kenapa? Karena yang digantung di kayu salib itulah yang menanggung kutuk kita. Kita lihat di dalam Yesaya 53, nanti saya akan bukakan ayatnya. Di dalam Yesaya 53 dikatakan apa? Kita mengira dirinya kena tulah, dipukul, dan disiksa oleh Allah, padahal penyakit kitalah yang ditanggungnya. Itulah anggapan bagi orang-orang Islam yang tidak memahami bagaimana nubuat 700 tahun lalu telah tertulis dalam kitab Yesaya, bahwa memang orang-orang menyangka Yesus kena kutuk, Yesus kena tulah, Yesus dibenci, Yesus dihakimi oleh Allah, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Maka hal ini sejalan juga di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dikatakan, oleh karena satu orang, demikian juga maut menjalar kepada semua orang. Maka perbuatan yang sama oleh karena satu tindakan pembenaran, yaitu Kristus sebagai Adam yang maru dalam Roma 5, dikatakan membuat kita dibenarkan oleh karena kasih karunia Allah. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes sendiri yang mengutip perkataan Yesus dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup kekal dan tidak akan binasa. Itulah kuasa salib. Oke.
Belum ya teman-teman, kita pakai waktu teratur. Baik teman-teman, kita sudah memperhatikan apa yang dikatakan oleh Joseph tadi dalam uraiannya gitu ya, di dalam keagamaannya, bagaimana pandangannya terhadap salib. Jadi salib itu adalah hal yang paling fundamental dalam kekatolikan atau dalam kekristenan. Dengan kata Joseph tadi, nubuatan sudah diadakan di zaman para nabi. Ya, termaktub di dalam kitab Yesaya 53 katanya. Lalu Joseph tadi membawakan Yesaya 53. Di sini saya mempunyai pertanyaan buat Joseph ya. Kalau ini dipaksa untuk Yesus ya. Ini pertanyaan saya. Pertama, Yesaya 53. Jika Yesaya 53 ini untuk Yesus, mari kita baca di ayat 10-nya. Nih. Tetapi ya, Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana. Jika kata Yosef, Yesaya 53 ini adalah ya nubuatan penyalipan Yesus, saya mau minta kepada Joseph untuk menunjukkan mana istri dan anaknya Yesus. Itu dulu ya. Karena orang yang di sini dikatakan karena korban penebus salah itu ya teman-teman ya, penebus salah nih ya, penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Jika ini dipaksa untuk Yesus, mana anak-anak Yesus, mana istri Yesus ya? Coba ya, silahkan dulu itu ya. Itu dulu lah yang kau pikir ya. Baru satu saya bertanya. Nah, terkait tentang masalah penyalipan di Al-Quran belum ada pertanyaan ya. Saya jadi nggak mengulas Al-Qurannya dulu ya teman-teman. Kita mengulas apa yang dikatakan oleh Joseph aja ya, sesuai dengan tema. Jadi masalah penyalipan ini teman-teman, kita angkat siapa oknum yang tersalib dan bagaimana sejarahnya dan adakah nubuatannya. Ternyata ya Joseph memakai Yesaya 53. Untuk apa? Untuk memaksakan bahwa itu adalah nubuatan untuk Yesus. Dan tadi Joseph juga mengatakan tuh, korban-korban dulu sejak zaman Nabi Adam, Abraham dan yang lainnya, korbannya pakai korban hewan. Lalu setelah zaman Yesus, korbannya pakai darah manusia. Sekarang aku minta dalil, Sep. Ya, 2 pertanyaanku jadinya jadi sama kamu. Di mana nubuatannya di kitab para nabi atau di kitab Taurat menebus dosa itu memakai darah manusia? Ya, tolong dicarikan. Dulu kan kita tahu ya, kita tahu di perjanjian lama bagaimana orang menebus dosa. Pakai kulit hewan, pakai tai sapi, kan gitu. Nah, terus pakai darah hewan. Pakai darah hewan, nggak ada pakai darah manusia. Sekarang saya mau kau tunjukkan kepadaku ya, nubuatan mana, nabi mana yang mengatakan bahwa Tuhan semesta alam akan mengutus anaknya dan dia akan menebus dosa sebagai manusia. Ini bukan hewan ya. Sekali lagi ya, nubuatan penebusan dosa memakai darah manusia itu ajaran siapa? Ya silakan kamu tunjukkan sama saya, dan saya harap ya saya kejar dengan 2 data ya, 2 pertanyaan ini. 1, ya mana nubuatannya bahwa menebus dosa itu memakai darah manusia? Yang kedua ya, Yesaya 53, di situ ia akan melihat keturunannya. Maka tolong tunjukkan sama saya istrinya Yesus siapa dan anak-anak Yesus mana, serta namanya siapa saja. Silakan.
Oke, silahkan di mute lagi Ustadz ya. Silahkan giliran saya. Oke, saya langsung saja jawab pertanyaan saya. Di dalam Yesaya 53:10, saya tunggu-tunggu ini Ustadz termakan jebakan saya. Ini membuktikan bahwa Yusuf PI tidak mampu dan tidak capable untuk membahas sisi kekristenan ya. Jadi yang Kristen gak usah khawatir. Kita lihat dalam bahasa Ibraninya. Nanti kita bermain bahasa Ibrani, nanti kamu silahkan konsili dengan Nandar. Coba suruh cross check, bener gak yang dijelaskan Joseph? Ya, saya kesini. Lihat teman-teman, kita langsung buka teks aslinya. Ini kan kedemenan Islam. Coba baca dong teks aslinya. Oke, kita baca di sini. Di sini dengan menggunakan kata zera. Zera di sini, hisit ini tidak bermakna tok, artinya keturunan secara biologis. Ya, ini tidak bermakna keturunan secara biologis. Kalau Anda baca di dalam Yesaya 57 ayat 3 sampai dengan 4 juga di situ menyebutkan zera. Kata zera di sini bukan berarti keturunan penyihir secara biologis, tapi keturunan orang-orang yang mengikuti orang-orang yang secara rohani menjadi pengikut penyihir itu. Maka kata zera di sini ketika Yesus dikatakan maka maka segala keturunannya akan melihat banyak perbuatannya akan lanjut usia dan seterusnya yang kamu baca dalam Yesaya 53:10 itu bukan keturunan secara biologis seperti pemahaman kamu. Makanya stop mikirin Yesus itu kayak Muhammad, kerjaannya cuma memperbanyak keturunan. Setuju nggak teman-teman? Memperbanyak cabang, memperbanyak lobang. Tidak seperti itu kerjaan Yesus. Jangan samain kayak Muhammad. Oke, jadi pikirannya ini zera, seed ini bukan berarti hanya merujuk kepada keturunan biologis, tapi secara rohani. Di mana buktinya bahwa Yesus punya keturunan rohani? Yuk kita baca Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu yang mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya, sudah ada jawabannya. Gampang sekali. Oke. Sekarang pertanyaan kedua, saya sudah jawab ya. Nih, nanti jangan bilang belum terjawab. Oke. Pertanyaan kedua, imamat tentang nubuatan tentang menggunakan darah manusia. Kita singkat aja, jangan terlalu vulgar, takut kena ban TikTok. Pakai dar manusia. Di dalam Imamat 17 ayat 11 kita baca di sini. Karena nyawa makhluk ada di dalam darnya, dan aku telah memberikan dar itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu, karena dar mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Jederkon, sudah langsung terjawab. Jangan kamu pikir saya murtad itu hanya demi selangkangan seperti iming-iming Islam. Saya murtad karena saya tahu kebenaran. Kalau kamu mempermasalahkan kurban kami dengan darah, saya permasalahkan kurban kamu dengan gunting kuku, cukur rambut, bulu rambut. Sesuai dengan hadis Nabi kamu. Ajaran siapa? Kurban itu dengan gunting kuku, cukur bulu rambut, dan semacamnya. Oke. Dua pertanyaan saya jawab dalam kurun waktu hanya 3 menitan kurang. Oke, sekarang giliran saya bertanya, saya kembalikan kepada topik. Oke, saya kembalikan kepada topik tentang siapa yang disalibkan. Alkitab dengan jelas menyatakan, fakta sejarah menyatakan Yesus disalibkan. Para penulis Alkitab, kalau kamu menolak orang-orang yang tidak bertemu langsung, saya bisa tampilkan datanya setelah ini kalau kamu minta ya. Petrus, murid yang dikasihi dan murid yang dipilihnya sebagai pemimpin gereja, menyatakan Yesus disalib. Paulus berguru kepada Petrus dan Petrus mengkonfirmasi keberadaannya dalam 2 Petrus 3 ayat 15, mengkonfirmasi Yesus disalib. Yakobus, saudara dari beda ibu dengan Tuhan Yesus, mengkonfirmasi Yesus disalib. Yohanes, murid yang dikasihinya, satu-satunya murid dari ke-11 murid yang hadir di bawah kaki salib, menyaksikan Yesus sendiri yang disalibkan. Semua murid berani, bersedia, kehilangan nyawa karena memberitakan tentang salib. Anda tidak mau berbohong demi kebenaran. Setuju nggak? Dalam iman, orang yang berani berkorban artinya tahu upahnya. Karena sesuai dengan Rasul Paulus mengatakan, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Para rasul tidak ada yang hidupnya seenak Muhammad. Cuman modal minta langsung turun ayat, turun celana. Mereka semua meninggalkan semua privilege. Petrus dipanggil untuk melayani, menjadi penjala manusia. Paulus mempunyai pedang, disuruh untuk meninggalkan pedangnya, melayani Allah dan mengalami penderitaan. Semua murid mengalami penderitaan, tidak ada yang mengalami privilege. Artinya yang mereka bela adalah kebenaran. Karena sekali lagi sesuai logika Yusuf PI dan Islam, Anda tidak mau mati hanya demi kesia-siaan dan kebohongan. Maka ketika para rasul memberitakan Yesus disalib dan nyawa mereka adalah taruhannya, saya sudah pastikan yang mereka katakan adalah fakta. Tinggal nanti kita bukakan ayat per ayat. Sekarang pertanyaan saya sekali lagi, 10 detik terakhir saya hanya kasih satu pertanyaan. 10. Siapakah menurut Islam yang disalibkan? Silahkan dijawab sesuai dengan tema.
Saya minta Anda jawab pertanyaan saya yang sederhana tentang satu pertanyaan harus terjawab dengan sesuai data Al-Quran. Silakan. Silakan ya, diterima undangannya. Oke ya teman-teman, kita akan menjawab dulu pertanyaan dari Joseph. Kalau Joseph menjawab 2 pertanyaan dalam 3 menit katanya ya. Terus Joseph mempertanyakan siapakah yang diserupakan? Ya, dalam Al-Quran harus ada ayatnya. Maka saya kagak sampai 1 menit menjawabnya. Nih ya, Quran surah Az-Zukhruf ayat 63. Ya, Az-Zukhruf ayat 63. Walamma ja'a Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum ba'da alladhi takhtalifuna fihi fattaqullaha wa athi'un. Apa yang dikatakan di sini? Ketika Isa datang membawa bukti-bukti yang nyata, dia berkata, "Sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk aku jelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan." Jadi Sep ya, Al-Quran kami menjawab Nabi Isa sendiri yang memberikan kesaksian, yang menjelaskan di dalam turun 2 kali nanti gitu ya. Nah gitu. Jadi di sini ayatnya dengan siapa dia diserupakan ya. Nanti Nabi Isa sendiri nih yang menjelaskan sebagian apa yang kamu perselisihkan. Oke? Jelas? Jadi tidak menyebutkan nama. Jadi sengaja Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman di dalam Quran surah An-Nisa ayat 157 tidak menyebutkan nama. Kenapa? Kalau disebutkan nama ya nggak perlu lagi turun Nabi Isa. Udah ketahuan dengan siapa dia diserupakan. Kan kayak gitu. Tapi ini belum tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala langsung mengutus Nabi Isa turun kedua kalinya untuk menjelaskan dengan siapa dia diserupakan dan terus bagaimana kronologinya di abad pertama itu. Gitu ya. Tuh, agak sampai 1 menit saya jawabnya. Berkaitan tentang Joseph ya. Ya saya 53. Kau perlu belajar lagi deh kayaknya ya. Iya, kosakata zera ya. Kamu tahu nggak zera itu apa? Di bahasa Ibrani, zera. Ini Sep, zera itu tanya aja orang-orang Yahudi sperma. Ya, sperma, zera, gitu. Makanya diterjemahkan keturunanmu. Keturunannya benih, benih ya, benih, bukan keturunan rohani. Kau jangan ngeles di situ ya. Di sini benih, kau paham kan benih, makanya aku bilang jahrai. Kosakata Ibrani yaitu sperma, jemahnya ya. Makanya di sini diterjemahkan keturunannya atau benih gitu. Bukan keturunan rohani. Nggak bisa kau kibulin aku. Silakan kau bantah itu ya. Kalau ya saya 53 untuk Yesus, mana bantahannya? Kayak gitu. Di situ tertulis ya, tercatat bahwa ya Yesus akan melihat keturunannya. Pasti itu. Pasti sesuai bahasa teks aslinya. Terus juga ya teman-teman semuanya tentang masalah Imamat 11 nomor 7. Inilah ajaran Kristen dusta dalam segala hal ya. Nih teman-teman ya, saya tidak meminta masalah larangan makan darah, enggak. Yang saya minta itu ya teman-teman, mana nubuatannya menebus dosa pakai darah manusia. Lalu Joseph membawakan larangan makan darah. Apa nyambungnya coba? Itu larangan makan darah ya. Nih perikopnya kau baca. Kan biasanya kau
kalian tuh ya, kalian. Nih. Imamat 11, imamat 11 atau imamat berapa di bawah Joseph tadi? Imamat 7. Imamat berapa tadi? Lupa aku. Sep, imamat berapa, Sep? Baik. Korban penebus salah. Oke, imamat berapa saya lupa, teman-teman. Imamat berapa dia bawa tadi? Yang katanya di dalam dirinya ada makhluk gitu. Ya, oke. Biar dulu dah. Nanti akan saya bahas ini ya. Gak apa-apa, gak sempat. Dia nggak mau kasih waktu. Oh, imamat 17, baik. Ya, silakan di mute ya. Beginilah Islam ya, kalau orang lagi menjelaskan makanya catat. Iqra itu jangan cuma dibaca tapi dicatat. Anda mau membantah data saya tapi Anda sendiri nggak tahu datanya yang mana. Jadi apa yang Anda bantah? Oh ini Joseph ini membohong. Apa yang membohong? Kamu aja nggak tahu saya ngomong yang mana. Nah yang membohong itu kamu. Nah, beruntung ini adalah malam di mana Yusuf PI mempermalukan dirinya sendiri dan mempermalukan Islam, ya. Dia nggak tahu imamat berapa, tapi dia mengatakan saya pembohong. Oke, saya lanjutkan, ya. Jadi kalau berbicara mengenai tentang penyaliban, tadi Yusuf PI menjawab, saya langsung bantah. Az-Zukhruf ayat 63 katanya Isa akan turun. Jadi Allah sengaja nggak kasih tahu siapa yang disalibkan supaya nanti Isa turun, kasih tahu namanya. Woi. Surah Hud ayat pertama dalam Al-Quran, Alif Lam Ra tilka ayatul kitabah. Sungguh ayat-ayat yang diturunkan dari Al-Quran itu memberikan penjelasan terperinci. Harus nambahin Isa juga supaya menjelaskan. Jadi tugas Isa turun nanti. Woi, kumpul. Saya mau kasih tahu. Kamu penasaran kan? 2000 tahun Allah itu nutup-nutupin. Kayak gitu ya Isa-nya. Wah terlalu banyak drama sinetron ini, ada part-partnya, part kesekian gitu ya. Oh sinetron ini nyontek Islam ternyata. Begini ya, saya nggak mau terima jawaban itu, nggak masuk akal. Saya minta hadis, karena kamu nggak bisa nyebutin ayat Al-Quran. Hadis lah paling nggak. Ada nggak di dalam hadis Nabi Isa turun kasih tahu yang disalibkan siapa? Nggak ada, ini cuma asumsi kamu, cocokologi. Jelas ditanya siapa kok. Bilang aja nggak ada, sudah selesai supaya kita sudah tahu kesimpulannya Al-Quran bukan kitab suci. Oke, kamu mempertanyakan dengan tadi keturunan secara rohani, kamu bilang katanya itu sperma. Kamu tuh bisa bahasa Inggris gak sih? Itu ya, makanya saya bilang buang pikiran Muhammad itu. Ya coba kamu baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lindungilah aku dari godaan setan terkutuk. Yaitu bawaannya pengen keluar. Keluar lihat. Ini ya. Nih lihat. Ini Zerah teman-teman. Zera. Ini nggak cuman kamu bayangin deh bahasa Inggris. Yielding seed and fruit. Masa buah ini bisa mekar karena air mani? Jangan kamu samakan kayak Al-Quranmu lah. Air mani itu keluar dari tulang sumsum. Ini bukan berarti hanya sperma, artinya banyak arti kan. Ustadz juga mengerti bahasa Arab itu dari rumpun Semit kuno. Satu kata itu bermakna artinya. Maka ketika tadi saya tunjukkan Zera itu bukan hanya keturunan biologis, yaitu disebut dengan anak-anak Allah, kamu terima. Ketika seorang guru menyebut anak-anakku yang kukasihi, apakah berarti gurunya itu punya anak sebanyak sekelas itu? Jadi tolonglah ya, Muhammad gak usah dibawa-bawa dalam diskusi kita. Memang beliau itu suka sekali memperbanyak keturunan. Ya, saya sudah jawab. Oke, sekarang kamu tadi mempermasalahkan ini tentang larangan makan darah. Yang dipermasalahkan sama kamu kan tentang kamu bertanya, adakah dalam perjanjian lama bahwa membebaskan, menebuskan dosa itu pakai darah? Kamu baca nggak baik-baik di sini? Islam itu suka aneh. Mereka mengutip ayat kita sembarangan kita terima. Tapi ketika kita memakai cara yang sama, kutip ayat yang cuman satu ayat kita potong, mereka nggak suka. Mereka suruh kita baca perikop. Ini dunia kebalik Islam. Kami lebih tahu daripada Anda. Nanti kalau saya pakai cara yang sama, nanti MUI ngamuk-ngamuk bilangnya Joseph itu mempreteli Al-Quran. Ini yang kamu mempermasalahkan, silahkan saya bacakan ulang. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku perhatikan telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena dar mengadakan pendamaian dengan perantara nyawa.
Sudah saya ulangi ya di situ. Oke, nanti perjanjian lama ayat-ayatnya tentang pengorbanan, tentang pertumpahan darah untuk pembebasan nyawa, pembebasan dari dosa nanti saya akan tampilkan. Oke, sekarang saya ulangi lagi 10 detik terakhir seperti biasa. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Tidak terjawab. Siapa yang disalibkan? Jangan pakai asumsi. Jangan pakai, dalam Az-Zukhruf ayat 63 nanti Isa, kalau kamu saya tantang baca asbabun nuzulnya berani nggak? Itu tidak berbicara nantinya Isa akan ngomongin tentang siapa yang disalibkan. Tidak ada. Kalau teman-teman Islam mau jujur sesuai dengan hadis, Isa itu turun hanya untuk membun-bun babi, jadi tukang jagal. Jadi tukang gergaji bangunan, ngancurin salib. Ya, jadi saya minta sekali lagi 10 detik terakhir saya ulangi pertanyaan saya, siapa yang disalibkan sesuai data Al-Quran? Saya minta karena temanya tentang Alkitab dan Al-Quran. Oke. Inilah ya Joseph teman-teman ya. Supaya mempermalukan dirinya malam ini. Itulah ya. Bukan mempermalukan saya ya, karena ya kitab kau itu di dalam otakku gitu. Ku tahu kau itu menipu gitu. Makanya ku langsung bukakan aja ya nih ya ayatnya. Ya. Di sini ya teman-teman, kalau kita kan nanti baca ke tengah langsung comot-comot ayat katanya. Baca satu skop. Oke, kita baca satu skop ya. Judulnya apa teman-teman? Larangan tentang makan ya, makan darah atau bangkai. Yang saya tanyakan tadi apa? Di mana nubuatan ada ajaran para nabi menebus dosa pakai darah manusia. Lalu apa hubungannya dengan ini coba? Nyambung gak teman-teman dengan pertanyaan saya? Nyambung gak? Dia kasih ayat ini, mana nubuatannya menebus dosa pakai darah manusia. Lalu dia tunjukkan kepada kita larangan makan darah. Nyambung gak? Aduh, coba kau pahami Sep ya pertanyaanku itu ya. Pahami nabi mana ya yang mengajarkan atau menubuatkan menebus dosa memakai darah manusia. Bukan kau tunjukkan kepada kami larangan makan darah. Nggak nyambung. Aduh. Kita bahas masalah manusia, Josephnya malah bahas masalah makanan gitu. Kan nggak nyambung, udah di situnya ya. Itu yang mempermalukan diri sendiri Sep ya. Perlu kau catat itu gitu. Yang ku minta sekali lagi, di mana dalilnya ya bahwa para nabi terdahulu mengajarkan menebus dosa, menumbalkan manusia, menebus dosa memakai darah manusia. Bukan larangan makan darah yang saya minta. Kayak gimana sih? Di situ aja udah nggak nyambung. Terus masalah tentang Az-Zukhruf 63. Lalu kau meminta dari hadis dah. Lah, aku langsung bawa ayatnya dari Al-Quran. Nampak kau bisa baca. Kan kayak gitu ya. Lalu aku membacakan Quran surah Az-Zukhruf 63 tadi, apakah enggak menjawab gitu? Padahal kan ayat Al-Quran yang menjawab sesuai kehendakmu dari Al-Quran. Nah, di situ di dalam Al-Quran dijelaskan di Az-Zukhruf 63, Nabi Isa akan datang turun kedua kalinya. Beliau akan menjelaskan kepada siapa beliau diserupakan. Aku tahu kamu mau menggiring kemana, udah tahu. Nanti kalau aku pakai hadis larinya ke sini. Udah tahu lebih pengalamanku Sep ya. Aku lebih pengalaman tentang membahas itu ya, makanya aku nggak mau repot membahas tentang masalah itu. Makanya ku bawakan saja Quran surah Az-Zukhruf ayat 63. Nabi Isa sendiri yang akan menjelaskan gitu.
Jadi nggak perlu kita repot-repot mau nyari atau lagi pula ya teman-teman semuanya ya, tidak hal yang fundamental juga gitu ya di dalam agama Islam. Waktu ayat itu turun, nggak ada tuh sahabat Nabi kita mempertanyakan, "Hai Nabi, dengan siapa Nabi Isa diserupakan?" Nggak ada sahabat Nabi menanyanya. Karena nggak penting gitu. Andai pun ada pertanyaan itu di zaman dulu, pasti dijawab Nabi ya teman-teman melalui hadisnya. Tapi nggak ada para sahabat mempertanyakan hal itu. Karena apa? Karena kagak penting. Gitu, kagak penting ya teman-teman semuanya. Jadi begitu, Sep. Ya, coba perhatikan ya. Kamu mengatakan aku tidak memperhatikan jawabanmu. Sekarang kamu yang tidak memperhatikan pertanyaanku. Bikin malu. Sekali lagi, aku mau tanya ya sama kamu. Kuulangi lagi pertanyaannya. Di manakah nubuatan para nabi terdahulu ya menebus dosa memakai tumbal darah manusia? Itu dulu ya. Itu dulu. Berkaitan tentang masalah Yesaya 53 Zerah tadi ya. Mana bantahannya? Kamu menunjukkan di situ seperti kata Zerah tadi kamu pakai ke kalimat yang lain kata kamu kan. Tapi kalau ini kita lihat di situ terjemahnya adalah benih. Artinya apa di situ? Hal pokok kandung yang terdapat di dalamnya, Sep. Ya, anak kandung. Aduh, ampun. Oke, silakan di mute. Oke, sekarang giliran saya. Masih bahas Jagi, Sid. Sid di situ artinya apa? Ustadz Yusuf PI belajar bahasa Inggris. Punya donatur suruh sekolahin ke bahasa Inggris ke Kampung Pare, Kampung Inggris Pare, ya. Tetapi itu bolak-balik saya sudah tunjukkan. Jadi saya tadi sudah bilang, dengerin. Bahasa apapun, bahasa Inggris, bahasa selain daripada bahasa kita, itu punya banyak makna. Ya, satu kata punya banyak makna, pahami. Maka ketika dikatakan zerah dalam bahasa Ibrani, kalau dalam konteks itu dikatakan keturunan, itu bukan hanya bermakna secara biologis, itu kata kiasan bermakna anak rohani, keturunan rohani. Sesuai dengan Kejadian ketika digunakan kata zerah yang tadi saya tampilkan. Kata zerah digunakan dalam kitab Kejadian berkenaan mengenai benih-benih yang muncul, itu bukan air mani, bukan anak kandung. Jadi sesuai dengan konteksnya, itu kiasan yang nanti digenapi dalam Yohanes 1 ayat 12. Bahwa orang-orang yang percaya diberinya kuasa sehingga menjadi anak-anak Allah, ya kan? Kenapa Islam gak mau bahas ini? Karena mereka cemburu, mereka adalah hamba Allah. Padahal kalau dalam Alkitab hamba itu adalah budak dosa. Tapi gak apa-apa, gini balik lagi Ustadz. Imamat 17 ayat 11 Ustadz permasalahkan mengenai bahwa itu adalah larangan makan darah. Betul. Ustadz tahu gak kenapa gak boleh makan darah? Karena tadi sudah dijelaskan di ayat 11. Darah itu lambang penebusan, pemurnian dosa, dipersembahkan ke atas mezbah. Itu sudah menjadi bayang-bayang. Makanya kalau Ustadz tanya, tidak ada nubuatan yang spesifik. Kenapa? Karena ini bukan pikiran Islam, apa-apa harus instan. Kamu aja ditanya mengenai yang permasalahan sepele aja nggak ada. Padahal jawabannya jelas, jangan geleng-geleng kepala. Lihat, nih kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mampu menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi alasan kenapa bangsa Israel tidak boleh makan darah, karena darah itu melambangkan penyucian. Sama seperti kalau kamu baca di dalam Injil Matius, di mana Tuhan Yesus mengatakan, inilah darahku, darah yang kutumpahkan bagimu, dan bagi banyak orang. Maka kita memakan tubuh dan darah Kristus dalam rupa hosti dan anggur. Itulah penyempurnaannya. Maka di dalam imamat kenapa dilarang? Karena imamat ini berkenaan sebelum kedatangan Mesias. Itu menjadi satu-satunya keselamatan mereka. Oke, paham? Ya. Maka ketika kamu berbicara mengenai nubuatan, tadi sudah digenapi di dalam Ibrani 10 ayat 1 bahwa Yesus dikatakan sebagai anak domba Allah dalam Injil Yohanes oleh Rasul Yohanes. Inilah anak domba Allah. Yesus dikatakan sebagai anak domba. Kenapa? Karena Yesus adalah sesuai dengan nubuatan dalam kitab para nabi. Seperti dalam Yesaya kan betul? Seperti anak domba yang digiring kepada tempat penyiksaan dan tidak membuka mulutnya.
Yesus dikatakan sebagai anak domba. Maka Yesus itu dikatakan sebagai anak domba bukan berarti dia hewan. Itu kata kiasan juga, jangan sampai salah ya Islam ya. Oke. Selanjutnya saya bahas mengenai katanya Ustadz Yusuf PI, para sahabat itu tidak pernah bertanya mengenai penyaliban ya. Yang gimana mau nanya, orang nggak boleh menanya kok sama Allah katanya. Islam yang ada di sana, kamu percaya nggak kenapa para sahabat Nabi nggak pernah bertanya-tanya? Lihat Al-Maidah 101 Ustadz baca, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu menyusahkan kamu. Nyusahin katanya kalau nanya, nyusahin kalau tanya. Al-Maidah 101 katanya. Jadi kenapa nggak ada yang nanya tentang penyaliban? Karena kata Allah dilarang bertanya. Tuh. Ya, kemudian saya balik lagi. Kalau Anda ngotot dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-63, nanti kamu jawab ya itu kenapa nggak boleh bertanya. Ya, ternyata bikin susah. Nggak mau, bukannya nggak ada yang nanya, tapi dilarang ya, pada takut. Oke, kamu baca di sini. Tidak ada satupun ya yang akan menjelaskan sesuai dengan tafsir atau asbabun nuzul apa yang diselisihkan. Apakah penyaliban? Enggak. Ini ajaran-ajaran. Sekarang, kalau memang Nabi Isa menjelaskan, kenapa dalam surah Hud ayat pertama dikatakan Al-Quran itu ayat yang telah disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci, Ustadz? Jawab. Kenapa Al-Quran dikatakan sebagai kitab sempurna? Karena dia menjelaskan secara terperinci dan diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha teliti. Ternyata Allah butuh bantuan Isa sebagai sekretaris pribadi untuk menjelaskan lagi. Maka sesuai dengan klaim Allah, 5 detik terakhir saya ulangi pertanyaan saya sesuai dengan klaimnya. Siapa yang disalibkan menurut Al-Quran? Silakan dijawab. Penasaran dia, kata Quran katanya. Baik Joseph, aku akan bawakan dulu ya Quran aku ya. Nih ya. Ini kan yang Alif Lam Ra kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Tuh, Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci dan diturunkan dari sisi Allah. Kagak ada kan di sini, inilah ayat-ayatnya yang diturunkan sesuai kehendak Joseph. Gak ada ya. Katanya kan merincikan Al-Quran itu. Al-Quran tidak merincikan yang kamu mau, bukan. Ya, Al-Quran itu bukan yang seperti kamu mau. Bukan, Al-Quran ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan merincikan yang kamu mau, bukan. Contoh apa saja yang dirincikan ya tentang masalah hukum waris dan hukum nikah. Nah, coba kalau kita melihat ya teman-teman, Allah merincikan di dalam Quran surah An-Nisa tentang masalah hukum warisan di ayat 11 sampai 12 nih ya. Sabar. Ya. Tuh. Dirincikan Allah di sini ya. Siapa saja, berapa bagiannya, terperinci semuanya. Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Itu yang dirincikan maksudnya. Hukum-hukum yang seperti itu langsung dirincikan Allah ya, dan tidak ada sedikit pun yang salah gitu. Gak ada. Coba di kitab kau tebalnya aja banyak kan kayak gitu ya. Tapi masalah hukum waris kagak ada. Aduh. Coba ya, yang dimaksud terperinci itu ya merincikan masalah hukum waris ya, mengatur tata cara nikah kan kayak gitu. Itu rinciannya, bukan merincikan kehendakmu, bukan. Gitu Sep ya, kamu perlu tahu gitu apa maksudnya ayat itu. Terus di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 63 tadi,
Ya aku nggak akan merubah jawabanku, Sep. Ya, karena itulah Al-Quran. Aku jawab seadanya aja, sesuai dengan yang tertulis di Al-Quran. Aku nggak mau aku mengada-ada gitu. Ya silakan ya, kamu kalau mau tunggu Nabi Isa turun kedua kalinya silakan ya. Gitu aja. Karena aku jawab pakai data dan pakai terjemah. Kalaupun ya mau ambil tafsirnya juga boleh, silakan gitu. Ya silakan. Terus berkaitan tentang masalah jawaban Joseph tadi ya teman-teman semuanya, tentang masalah nih di kekristenannya. Teman-teman semuanya, ada nggak jawaban Joseph tadi nyambung tentang masalah larangan makan darah dengan korban penebus dosa pakai darah manusia? Di mana mau berusaha disambung-sambungkan tapi kagak mau nyambung gitu loh. Iya, yang kita cari itu ya di mana nubuatannya menebus dosa memakai darah manusia. Jangan kau menyambung-nyambungkan yang tidak nyambung gitu. Kalau masalah larangan makan darah, oke lah. Aku tidak meminta masalah larangan makan darah, Sep. Gak. Yang aku minta sama kamu itu nubuatan menebus dosa pakai darah manusia, bukan larangan makan darah. Gak nyambung gitu. Mana sih? Iya teman-teman. Aduh. Saya ya teman-teman semuanya di awal cuma punya 2 pertanyaan. Satu, di mana nubuatannya bahwa penyalipan itu telah dinubuatkan di zaman dahulu, para nabi terdahulu. Ya, kan kayak gitu. Nabi mana yang menubuatkan nanti Tuhan akan turun menebus dosa memakai darah manusia? Itu nabi mana? Di kitab apa gitu loh. Ya, jangan kau sodorkan ke aku larangan makan darah. Nggak nyambung. Bukan makanan yang kita bahas, bukan makanan yang kita bahas ya. Jadi seperti itu. Aku masih menunggu nih ya, masih stuck jawabanku di situ ya, masih menunggu jawaban kamu. Apakah ada ayat lain? Silakan. Oke, silakan di-mute Ustadz. Ini dari tadi bilang saya nggak nyambung ya, nggak nyambung saya atau kamu? Bilang aja kamu nggak ngerti gitu loh, ya. Saya sudah jelaskan, balik lagi saya jelaskan. Saya masih tetap pakai yang sama. Nggak seperti Yusuf, dari tadi saya bahas ayat-ayatnya langsung kabur. Nggak berani lagi bahas ayat itu. Ya, tentang sahabat Nabi nggak bertanya, dia nggak berani kan bahas Al-Maidah 101 karena memang dilarang untuk bertanya. Tentang surah Al-Zukhruf ayat 63 kamu sambungkan dengan hukum waris. Apa hubungannya? Oh ternyata Islam itu, Al-Quran itu ujung-ujungnya duit UUD ya. Jadi yang ngebahasnya hal-hal yang berkaitan dengan harta, duit, kalau nggak duit ya selangkangan. Padahal itu fundamental. Kenapa? Karena mengklaim dirinya sebagai penyempurna. Yang namanya sempurna, Ustadz Yusuf PI, buka KBBI, sempurna itu tidak ada yang miss, tidak ada yang bolong-bolong, semua rapih, utuh. Paham nggak? Kamu tanya sama profesor manapun, sempurna itu artinya tidak ada yang miss. Kenapa di bagian itu jadi miss? Siapa yang gak nyambung sekarang? Kok dibilang terperinci, tapi terperinci? Yang namanya terperinci itu ya detail. Mau bagaimanapun orang cari, hal kecil apapun pasti ketemu. Sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 2 kan. Dalilnya nanti saya bukakan. Tidak ada keraguan di dalamnya. Sekarang yang ragu-ragu itu Islam yang sekarang bingung dengan siapa yang disalibkan. Kainama mengatakan Yehohanan, Ipung mengatakan Simon dari Kirene, Don Ditan mengatakan yang disalibkan adalah Yudas Iskariot, murid Yesus. Jadi siapa yang bingung? Oke, balik lagi Imamat 17. Kamu baca baik-baik. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Perhatikan, ini nubuatan. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena Dardar mengadakan pendamaian dengan perantaran nyawa. Perhatikan di sini. Ini kalau kamu baca betul perikopnya tentang larangan memakan Dardar dan bangkai. Yang saya sudah jelaskan tadi, orang Yahudi dilarang makan Dardar karena darah ini melambangkan kehidupan atau nefes. Maka ketika di dalam perjanjian lama, perhatikan, simak baik-baik, mereka mengorbankan berulang-ulang korban yang sama tentang hewan, dan itu tidak mampu menyempurnakan hukum mereka. Maka di dalam Ibrani 10 ayat 1 dikatakan apa? Dikatakan hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka, karena dengan cara itu mereka terus berulang.
Tetapi kurban Yesus, ya perhatikan, tetapi kurban Yesus, perhatikan, mengutip di dalam Mazmur 40 ayat 7 sampai 9, engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. Ini mengutip perkataan Tuhan Yesus sendiri di dalam Ibrani 10 ayat 5 sampai dengan 7. Perhatikan, ketika Yesus datang sebagai Mesias, sebagai juru selamat, perhatikan kata Yesus. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Ini menggenapi Mazmur 40 ayat 97 untuk melengkapi Imamat 17 ayat 11 yang menyatakan bahwa darah itu mengadakan pendamaian dengan perantara nyawa. Anda tidak paham, karena di dalam Islam penebusan dosa tidak menggunakan darah, tapi pakai apa? Pakai batu hajar aswad. Nggak bakalan nyambung. Makanya Anda mengatakan Anda keturunan Abrahamik, Anda keturunan Ismail, tapi Anda tidak mengikuti praktik perjanjian lama, menebus dosa dengan darah, tapi Anda ganti dengan batu. Makanya nggak paham. Kalau Anda paham hukum Taurat, Anda boleh tanya sama orang Yahudi. Hukum Taurat itu melarang, kenapa? Karena darah itu lambang penyucian dosa, bukan batu. Itu yang Anda tidak paham, makanya Anda tinggalkan Islam, Anda belajar tentang kebenaran dari mulai Judaism sampai dengan Anda menemukan kekristenan adalah penyempurnaan dari Judaism. Itulah anak-anak rohani, keturunan yang lanjut. Yang dimaksud dalam Yesaya 53 ayat 10 adalah kami yang percaya dan menjadi anak-anak Allah. Sekarang saya bantah lagi Al-Quran. Kamu perhatikan di dalam tadi jawabannya Yusuf PI. Kamu katakan katanya hukum waris Islam sudah lengkap. Kalau hukum waris Islam sudah lengkap, Indonesia harusnya nggak pakai hukum Belanda, warisan Belanda penjajah. Kamu tanya sama hakim-hakim. Saya tanya sama orang-orang Islam yang sudah merasakan bagaimana pembagian hak waris. Apakah hanya tok pakai hukum Islam? Tidak. Diatur dalam KUHP Perdata itu nggak cuma hukum waris Islam loh. Kamu jangan malu-maluin, ada teman-teman yang backgroundnya hukum mungkin lebih paham ya. Lagi apa hubungannya diskusi kita dengan hukum waris dan kawin? Sudah, jangan poligami mulu pemikirannya. Oke, kita lanjut lagi. Saya tanya sama kamu, sesuai dengan surah Hud ayat pertama, di sini terperinci, rapi. Allah Maha teliti. Kalau Allah Maha teliti, siapa yang disalibkan? Saya tetap konsisten loh dengan pertanyaan saya karena tidak menjawab. Siapa yang disalibkan? Saya nanya sama Al-Quran. Al-Quran itu perkataan Allah, bukan perkataan Isa. Silahkan dijawab. Sep, kamu kena pelanggaran nggak? Coba cek. Enggak kayaknya. Enggak sih kayaknya enggak. Enggak ya? Kenapa yang Majelis Ustadz ada pelanggaran? Iya, ada peringatannya kamu pelanggaran.